Selamat malam, hai saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk masuk di dalam saat teduh dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah melalui Yesus Kristus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, besertalah dengan kami dan pimpin hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman kita pada malam hari ini terambil dari Matius 19 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Demikian bunyinya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak ini, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita mendengar firman ini, sebetulnya kita juga bertanya, apa alasan Yesus untuk mengatakan anak-anak jangan dihalang-halangi untuk datang kepada Yesus? Pada dasarnya, Yesus ingin agar membiasakan anak-anak datang ke Tuhan. Tuhan bukan hanya kebutuhan orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak itu membutuhkan Tuhan. Lalu kita lihat bagaimana reaksi Yesus ketika ada orang yang membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Murid-murid Yesus di situ, kalau kita lihat, justru bertindak seperti bodyguard layaknya. Sepertinya dia ingin melindungi Yesus. Yesus itu jangan diganggu. Karena melihat bahwa anak kecil itu sering dilihat sebagai gangguan. Jadi orang-orang yang seperti anak-anak itulah yang empunya kerajaan surga. Itu yang dikatakan Yesus. Jadi anak-anak yang kita lihat sebetulnya pada umumnya adalah orang yang belum terkontaminasi dengan logika-logika manusia yang masih polos, tanpa topeng, jujur, sederhana di dalam pemikiran dan juga dalam tindakan. Kita juga bisa lihat misalnya di dalam Alkitab, pesan-pesan Yesus misalnya di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-25. Misalnya Yesus menyampaikan jangan khawatir, karena memang orang dewasa lebih banyak khawatirnya. Kalau kita bandingkan dengan anak kecil, dia tidak punya rasa khawatir. Kalau dia berada di tengah-tengah orang tuanya, dia merasa lebih nyaman, dia merasa bahwa dia akan dibawa kepada kehidupan yang lebih baik. Dia tidak memikirkan apa-apa. Justru di dalam diri orang dewasa sangat banyak sekali menjaga citra, bagaimana dia bertindak supaya bagaimana dilihat orang lain seperti apa. Itu yang sering terjadi. Tetapi anak kecil tidak pernah merasa khawatir. Nah, kita coba baca di Matius 19 ayat 15. Yesus itu memandang anak itu begitu istimewa.
Dan dia mengingatkan kita sebagai orang dewasa atau orang tua untuk memandang kerajaan Allah dengan mata anak kecil, atau dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa kerennya through the eyes of the child, ya. Lalu juga kalau kita baca di Markus 9 ayat 42 tentang hal yang menyesatkan. Jangan menghalang-halangi anak untuk datang kepada Yesus. Dan kalau kita lihat di Markus 9 itu, untuk orang jangan coba-coba untuk menyesatkan anak-anak, dan kira-kira itu adalah perbuatan yang tidak dikehendaki Yesus. Karena dilihat anak itu istimewa, dia belum punya pikiran pikiran yang bermacam-macam, begitu tulus dan polos. Jadi jangan juga itu dirusak oleh pemikiran-pemikiran orang dewasa. Nah, jangan pesan Yesus pada kita sebagai orang tua, jangan menghalangi anak-anak untuk datang kepada Yesus. Anak-anak butuh Yesus sama dengan orang dewasa. Mereka juga butuh Yesus. Mereka bukan manusia kecil yang lalu kita terjemahkan haknya juga kecil. Mereka adalah manusia kecil yang mempunyai hak sebagai anak. Dan kewajiban kita sebagai orang dewasa memenuhi kewajiban kita untuk memenuhi hak-hak yang harus diperoleh anak, seperti misalnya edukasi, juga pemahaman tentang Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, seringkali di dalam realitasnya orang tua atau orang dewasa begitu sibuk sampai tidak punya waktu, atau sulit untuk mengadakan waktu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan anak. Nah, ini pesan Yesus, kita jangan menghalang-halangi, karena Yesus berkata bahwa anak itu begitu istimewa di hadapannya, dan agar membiasakan anak-anak datang ke hadapan Tuhan. Karena ini bukan hanya kebutuhan orang dewasa, tetapi juga kebutuhan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Mampukan kami ya Tuhan sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, untuk tidak menghalang-halangi anak-anak kami untuk datang kepadamu, untuk mengenal Engkau lebih dalam, untuk menjadi pegangan dalam hidup mereka. Kiranya Engkau memberkati dan memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.